Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Baik, terima kasih sudah hadir Ibu. Izin Ibu-Ibu karena sudah jam 9 lewat 6 menit, kami mulai saja acaranya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Ustadz Muammar Hadafi LCMH, Imam Masjid Raya Mujahidin Motlianak dan Ketua Yayasan Al-Izah. Yang kami hormati Ketua Forsikatel Group Tirek 6 Ibu Lia Hartanto beserta jajaran. Yang kami hormati seluruh Ketua Forsikatel Group Witel di Tirek 6 yang sudah hadir beserta jajaran, serta yang kami hormati pula seluruh peserta Forsikatel Group Tirek 6 yang sudah hadir pada kajian hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayatnya kepada kita semua pada hari ini sehingga dapat berkumpul via Zoom dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari gelapnya zaman jahiliyah menuju terangnya zaman Islamiyah seperti sekarang ini. Ibu-ibu sekalian, perkenalkan saya Mineta Faris dari Witel Kalbar yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Adapun susunan acara untuk pagi hari ini adalah yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah oleh Ibu Hairiyah Syarifuddin dan Ibu Reni Nuzul. Yang ketiga sambutan Ketua Forsikatel Kalbar yang akan diwakili oleh Ibu Reni Nuzul. Yang selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Forsikatel Tirek 6 Ibu Lia Hartanto. Selanjutnya adalah tausiah dari Ustadz Muammar Hadafi LCMH, dilanjutkan dengan acara tanya jawab, kemudian ditutup dengan doa oleh Ustadz Muammar Hadafi, kemudian sesi foto bersama dan penutup. Nah, ibu-ibu jangan lupa untuk di sesi tanya jawab akan ada hadiah link aja bagi 3 penanya pertama yang beruntung. Jadi silahkan untuk kita simak bersama materi kajian pada hari ini dan kita tanyakan untuk di sesi tanya jawab nanti. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Ibu-Ibu. Melangkah ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah oleh Ibu Hairiyah Syarifuddin dan Ibu Reni Nuzul. Kepada yang bertugas, kami persilahkan. Terima kasih, Mbak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum كما كتب على الذين من
قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودة فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلكم يرشدون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu, dan maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi
Barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagaimana petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, hai Muhammad, tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Hairiah Syarifuddin dan Ibu Reni Nuzul yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran di pembukaan acara kita pada pagi hari ini bisa membawa keberkahan pada acara kita hingga selesai. Baik, acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Forsikatel Kalbar yang akan diwakili oleh Ibu Reni Nuzul. Kepada Ibu Reni Nuzul, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Neta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya mohon maaf, lagi-lagi saya muncul. Semoga tidak bosan ya Bu Ibu, karena kebetulan baru mendapat arahan pagi hari ini dari Bu Windy dan menyampaikan permohonan maaf dari beliau yang mendadak harus ada urusan lain sehingga tidak bisa bersama kita pada pagi hari ini mengikuti majelis taklim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala marilah kita panjatkan atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang telah melimpahkan nikmat sehat pada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama melalui Zoom dalam rangka majelis taklim Forsikatel Tirek 6. Kebetulan pada hari ini Forsikatel Kalimantan Barat selaku penyelenggaranya. Yang kami hormati Ibu Lia Hartanto, yang kami hormati Ibu Anida Amin, yang kami hormati seluruh Ibu Ketua Forsikatel Group Witel Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Samarinda, dan Balikpapan beserta jajarannya. Yang kami hormati Ustadz Muhammad Hadafi yang telah bersedia untuk memberikan materi pada kajian kita pagi hari ini, serta seluruh ibu-ibu dan mbak-mbak yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di taklim pagi hari ini dalam rangka kita menuntut ilmu bersama-sama. Teristimewa di hari kelima di bulan Ramadan. Hari ini kita akan menambah ilmu sesuai dengan tema pada hari ini, bagaimana agar Ramadan kita menjadi lebih bermakna. Mumpung masih di hari kelima bulan Ramadan, masih ada sekitar 25 hari ke depan. Mudah-mudahan dengan apa yang nantinya akan kita dengarkan, kita dapatkan dari Ustadz Muhammad Hadafi tentang bagaimana agar Ramadan kita menjadi berkah, 25 hari ke depan Ramadan kita bisa lebih maksimal, dan mudah-mudahan pada akhir Ramadan nanti kita semuanya bisa mendapatkan rahmat dan keberkahan serta kemuliaan dari bulan Ramadan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih saya sampaikan mewakili Ibu Windy Teddy Rukmantara selaku Ketua Forsikatel Kalimantan Barat. Kami memohon maaf jika di dalam penyelenggaraan taklim pada pagi hari ini terdapat banyak kekurangan maupun hal-hal yang tidak berkenan untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Reni Nuzul atas sambutannya mewakili Ketua Forsikatel Kalbar. Selanjutnya, mari kita dengarkan juga sambutan dari Ketua Forsikatel Tirek 6, Ibu Lia Hartanto. Kepada Ibu Lia Hartanto, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Mbak Mineta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Anida Amin selaku Wakil Ketua Forsikatel Grup Telkom Regional 6. Yang saya hormati Bapak Ustadz Muammar Khadafi LCMH. Yang saya hormati Ketua Forsikatel Grup Retail Telkom Regional 6 beserta jajarannya. Yang saya hormati ibu-ibu seluruh majelis taklim yang hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena beliaulah kita dapat berkumpul bersilaturahmi kembali di acara taklim bulanan yang kali ini bersama Witel Kalbar. Terima kasih kepada Witel Kalbar sudah mempersiapkan semuanya, kepada si kerohanian, juga kepada pengurus-pengurus yang ada di Witel Kalbar. Alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi pada kali ini. Tema yang akan dibawakan oleh Ustadz yaitu agar Ramadan semakin berkah. Seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Reni, semoga pada kajian kali ini setelah kita mendengarkan kajian dari Ustadz, kita bisa melalui Ramadan ini semakin bermakna dan juga lancar dalam melaksanakannya, mendapatkan rahmat dari Allah, dan semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja Bu yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua dapat silaturahmi lagi di acara berikutnya, di kegiatan-kegiatan berikutnya. Mohon maaf ini kepada ibu-ibu yang ada di Witel, saya belum bisa mendatangi, berkunjung ke Witel. Mungkin di lain waktu insya Allah dapat bertemu secara langsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Lia Hartanto atas sambutannya. Baik, langsung saja kita memasuki acara inti yang sudah kita tunggu-tunggu, yaitu materi tausiah dari Ustadz Muammar Khadafi LCMH. Bertepatan dengan bulan Ramadan, sehingga kajian pada hari ini mengusung tema agar Ramadan semakin bermakna. Kepada Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Saya izin share screen ya Bu ya. Silakan Ustadz, sudah bisa ya? Halo, tes. Sudah ada Bu? Kelihatan Bu di Ya, layar Bu? Sudah? belum Pak Ustadz, mungkin masih loading ya. Oh begitu. Tapi sudah berhasil ya untuk share screen-nya ya.
Kalau di sini sudah Bu. Oke, sebentar atau mungkin saya bantu aja Ustadz dengan materi yang tadi dikirim ya. Boleh. Sebentar. Baik, saya buka dulu Bu ya. Nanti Ya, tolong silakan. dikirim aja ya Bu ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua Porsikatel Tirek 6 Ibu Lia Hartanto. Yang saya hormati Ketua Porsikatel Kalbar, Ibu Windy Teddy. Tadi kalau nggak salah diwakili Ibu ya oleh Bu Reni Nuzul. Dan juga yang saya banggakan, yang saya hormati seluruh anggota Majelis Ta'lim Khairun Nisa ya Bu ya, Masya Allah. Sebaik-baiknya wanita ini. Yang mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dalam keberkahan usia, keberkahan rizki, dan khususnya di bulan Ramadan ini mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kemudahan dan juga kekuatan dalam memaksimalkan ibadah Ramadan kita. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah hingga saat ini kita semua masih diberikan limpahan rahmat, nikmat taufik serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita semua dapat hadir di kajian online ini. Ini tadi saya dengar dari beberapa kota ya Bu ya, Masya Allah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini, kajian kita ya diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari kegiatan ini juga mudah-mudahan bisa banyak memberikan manfaat, ya, faedah untuk kita, untuk memperbaiki diri kita, baik itu yang berhubungan dengan hablum minallah maupun juga hablum minannas. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada tauladan kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang mudah-mudahan kita semua nantinya termasuk dari umat-umatnya yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil mahsyar kala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi kita bersyukur bahwasanya akhirnya kita dipertemukan juga oleh Allah dengan bulan Ramadan ya, setelah mungkin beberapa waktu, mungkin berbulan-bulan kita berdoa memohon kepada Allah, meminta agar dipertemukan dengan bulan yang mulia ini. Bulan yang selalu kita rindukan, bulan yang selalu kita nanti-nantikan. Saya melihat ada kebiasaan kita dalam kehidupan sehari-hari, apakah itu ketika bermajelis atau juga ketika ya dalam doa kita, itu ada harapan ya, satu harapan yang ini sangat baik sekali ya, yaitu meminta kepada Allah ya, jika memang diberikan umur panjang, diberikan kesehatan, dimurahkan rezeki, maka permintaannya itu adalah agar bisa ke Baitullah ya, ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi. Dan itu sering dilakukan begitu. Dan ini tentu saja baik. Maka perlu ditambah satu lagi, yaitu harapan doa yang juga selalu ya kita lakukan ya di dalam doa-doa kita, harapan kita ketika diberikan umur yang panjang ya, kesehatan, dimurahkan rezeki, harapan kita juga adalah bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Nah, kalau Baitullah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ya, kenapa banyak orang yang ingin ke sana? Karena memang di sana penuh dengan keutamaan, dan itu dilihat dari tempat. Nah, sehingga ibadah yang dilakukan di sana itu lebih baik daripada ibadah yang dilakukan di tempat yang lain, seperti itu. Nah, untuk Ramadan berbeda. Dia keutamaannya dilihat dari waktunya, bukan tempat, waktunya.
Sehingga ibadah yang dilakukan juga di bulan Ramadan itu jauh lebih baik ya dibandingkan ibadah-ibadah yang dilakukan di luar bulan Ramadan. Nah, jadi kalau bisa ya kalau bisa, nah dua harapan ini selalu ya masuk di dalam doa-doa kita. Ya, nah, apalagi kalau dua ini bisa kita kombinasikan bertemu dengan bulan Ramadan dan di bulan Ramadan tersebut kita bisa ke Baitullah melaksanakan umroh. Maka ya tergabunglah ya berkumpullah dua keutamaan, keutamaan tempat dan keutamaan waktu seperti itu. Nah, ini harapan doa. Toh kalaupun nanti Allah takdirkan kita ya setelah kita berdoa, kita berharap ternyata Allah takdirkan kita tidak bertemu dengan bulan Ramadan, maka insya Allah ya kita semua akan meninggal dunia di atas niat yang mulia. Kenapa? Karena sudah ada niat, sudah ada tekad bagi kita, misalnya tadi untuk bertemu dengan bulan Ramadan dan tentu saja ingin beribadah di dalamnya. Nah, yang namanya kebaikan itu diniatkan saja sudah mendapatkan pahala. Nah, meskipun belum sempat untuk dilakukan seperti itu. Nah, jadi ini terus kita lakukan harapan doa kita ya tidak hanya 1 bulan 2 bulan sebelum Ramadan tapi sepanjang tahun kita mengharapkan bisa bertemu dengan bulan Ramadan dan sekali lagi kita bersyukur ya hari ini sudah hari kelima ya jadi kalau kita sering dengar ada lagu Opik itu ya ibu-ibu ya nah, lagunya itu kan kalau masalah Ramadan itu kan biasanya Opik itu yang paling terkenal itu kan. Ya, Ramadan tiba. Itu sering dipleset kan itu. Tiba-tiba Ramadan, tiba-tiba Ramadan. Jadi memang tidak terasa waktunya. Nah, tapi hati-hati juga ini. Nanti tiba-tiba juga apa? Tiba-tiba Lebaran. Ya, tiba-tiba Lebaran. Artinya apa? Ya, Ramadan bisa-bisa lewat begitu saja. Ya, tanpa kita sadari seperti itu. Makanya hari ini tema kajian kita sangat bagus sekali agar Ramadan lebih bermakna. Artinya kita ingin ya maksimalkan Ramadan ya tahun ini kalau bisa lebih baik daripada Ramadan-Ramadan sebelumnya. Ya, bermakna di sini maksudnya jangan sampai lewat begitu saja tanpa meninggalkan kesan, tanpa meninggalkan sesuatu impact gitu pada diri kita seperti itu. Nah, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya ya bulan Ramadan, next ya Bu ya. Ya, bulan Ramadan ini ya selalu kita rindukan paling tidak karena ada 3 alasan ya. Nah, pertama itu karena memang ya, keberkahannya. Apa itu berkah? Berkah itu kebaikan. Jadi di bulan Ramadan banyak sekali kebaikan-kebaikan yang bisa kita dapatkan. Lalu Ramadan juga ya menjadi bulan yang penuh rahmah. Kalau laki-laki rahmat Bu ya. Biasa kita bilang rahmat kan, karena ini kajian yang buat ibu-ibu, jadi saya buat rahmah. Mungkin ada juga di sini yang ibu, dari antara ibu-ibu namanya rahmah. Rahmah itu apa? Kasih sayang, sakinah, mawaddah, wa rahmah. Jadi wa rahmah itu bukan satu kata, tapi waw itu sendiri, waw itu dan, rahmah itu kasih sayang Allah. Bulan Ramadan juga bulan yang penuh maghfirah, ya, yaitu bulan penuh dengan ampunan. Nah, ini yang harus menjadi alasan mengapa Ramadan selalu kita rindukan, selalu kita nanti-nantikan. Nah, kalaupun yang ada yang lain-lainnya yang bersifat duniawi selama itu tidak bertentangan dengan hukum Islam, ya monggo silahkan saja. Tapi paling tidak 3 alasan ini tidak boleh hilang pada diri kita seperti itu. Nah, karena itu ya kita bisa lihat umat Islam di seluruh penjuru dunia itu dalam menyambut bulan Ramadan itu ya karena dengan 3 alasan ini mereka menyambutnya dengan penuh rasa sukacita, dengan gembira meskipun nanti kita akan bisa lihat ya kegembiraan seseorang itu dalam menyambut Ramadan itu mungkin alasannya berbeda-beda seperti itu. Nanti kita akan lihat. Nah, lanjut Ibu. Nah, namun seperti itu ya sebelum itu ya kita akan lihat ini ada hal yang perlu kita hindari ya, Ibu sekalian ya dan ini perlu kita waspadai jangan sampai terjadi karena bulan Ramadan ini kan sudah biasa kita jalani, sudah biasa kita lalui begitu ya. Karena sepanjang tahun dia akan berulang-ulang terus. Nah, maka jangan sampai
ya Ramadan itu hanya sekedar musiman saja, ya musiman datang dan pergi begitu kan, atau menjadikan Ramadan itu sebagai ya rutinitas tahunan begitu, ya kalaupun ada ibadah di dalamnya itu karena mungkin ya ikut-ikutan, ya orang puasa puasa juga, ya. Orang tarawih tarawih juga, ya ini bagus sebenarnya. Nah, tapi nanti khawatirnya pas orang nggak puasa, pas orang nggak tarawih, nah ikut-ikutan juga. Ini karena ibadah ikut-ikutan. Nah, maka hendaknya di bulan Ramadan ini ya harus ada niat, ya, niat dan tekad ya pada diri kita untuk perbaikan diri, peningkatan kualitas iman dan takwa kita. Nah, ini harus ada sehingga memang benar-benar bulan Ramadan ini menjadi bulan tempat kita berlatih. Nah, coba di next Ibu, lanjutkan. Nah, jadi bulan training, ya, bulan latihan. Nah, untuk apa? Nah, harapannya kan tentu saja ada hasil yang didapat setelah masa pelatihan. Yang namanya kita buat pelatihan itu kan harapannya ada hasilnya. Hasilnya tidak hanya ketika waktu pelatihan itu, tetapi juga bagaimana setelah pelatihan, nah itu ada ya hasilnya, ada perbaikan, ada peningkatan seperti itu. Nah, baik kualitas ibadah kita, ya akhlak kita nanti bisa akan kita lihat gitu dengan kondisi kita masing-masing apa yang perlu kita perbaiki seperti itu. Nah, lalu juga ya dalam pelatihan itu ya jangan sampai yang didapat itu hanya ilmu dan pengalaman saja ya. Meskipun kedua ini bagus seperti itu. Nah, tetapi kan kalau kita misalnya ikut pelatihan, misalnya training of trainer, ya, nah tentu saja jangan hanya ikut di situ, dapat pengalaman, dapat ilmu, lalu setelah masa pelatihan itu nggak ada hasilnya. Nah, kita tidak ingin seperti itu. Nah, kita harus ada ya hasilnya. Nah, karena itu ibu-ibu sekalian, ya, saya mengajak ya, saya pribadi juga, karena kita tentu saja sudah sering lah ya melewati, menjalani yang namanya bulan Ramadan. Kalau usia kita puluhan tahun, maka sebanyak itu juga lah ya Ramadan yang telah kita lalui. Nah, artinya apa? Di bulan Ramadan itu kita sudah dilatih ya langsung oleh Allah. Ini trainernya bukan main-main, ini Allah langsung yang melatih kita. Nah, adakah hasilnya? Ya, adakah hasilnya setelah Ramadan? Artinya itu ya bisa kita lihat seperti itu. Ya, dari apa yang telah kita lakukan dari satu Ramadan ke Ramadan berikutnya. Ada nggak perubahan? Ada nggak peningkatan seperti itu? Nah, karena itu ini penting karena para ulama juga mengatakan begini. Inna min alamati qabulil hasanah al-hasanatu ba'da. Jadi hasil ya setelah bulan Ramadan itu menjadi tolok ukur keberhasilan ibadah Ramadan kita. Ya. Nah, tadi kata para ulama, sesungguhnya tanda diterimanya ya suatu amal kebaikan itu adalah lahirnya kebaikan-kebaikan setelah amal itu dilakukan. Nah, itu artinya kalau kita ingin mengetahui ya bagaimana amal ibadah Ramadan kita selama ini ya di tahun-tahun yang sebelumnya apakah diterima atau tidak, maka lihatlah bertahan nggak dia setelah berakhirnya bulan Ramadan seperti itu. Nah, ini kita memang harus di awal-awal ini sebaiknya banyak merenung sekalian agar kita nih tahu nih apa yang harus kita lakukan sekarang ini ya ketika kita di bulan Ramadan ini. Nah, karena memang hampir bisa dipastikan tidak akan terjadi peningkatan, tidak akan terjadi perbaikan kalau tidak ada perenungan. Mengapa? Karena tanpa perenungan kita tidak akan tahu di mana kekurangan kita, di mana kesalahan kita. Gitu. Nah, toh sekalipun ada orang yang mungkin menegur kita, ya, mengoreksi kita karena kesalahan kita, karena dosa-dosa kita, nah itu belum tentu juga kita mau menerimanya. Ya, nah itu belum tentu kita mau menerimanya itu. Nah, kalau dikoreksi orang kan. Nah, tapi kalau kita yang mengoreksi diri kita sendiri, ya, kita merenung seperti itu. Nah, ibu-ibu, mohon maaf ibu ya, saya izin sebentar. Ada
Baik, silahkan Pak Ustadz. Kita tunggu sesaat ya, Ibu-Ibu. Wah, sepertinya menarik sekali materi dari Pak Ustadz Muammar Kadafi karena sudah ada yang bertanya di kolom chat nih. Boleh dilanjutkan dulu Pak Iya, iya. Ustadz, nanti Mohon untuk maaf Bu ya. pertanyaan kita Tadi ada kumpulkan suara di akhir. suara keran bunyi Bu, jadi agak Oh, mengganggu nggak apa-apa suaranya. Pak Ustadz. Ya, Nggak baik. apa-apa, silakan Pak. Mm-mm. Tadi sampai di ya eh, apa yang perlu kita renungi ya Bu ya selama ini setelah kita melewati ya banyak Ramadan tentunya. Nah, di antaranya adalah saya di next ya Bu ya ininya. Nah, kita merenung pertama adalah tentang ibadah kita. Ya, ibadah yang namanya Ramadan ini kan kita tentu saja ibadahnya semakin meningkat. Saya yakin ya, semalas-malasnya seseorang itu di luar bulan Ramadan, di bulan Ramadan pasti ada peningkatan sekalipun mungkin ya tidak sempurna. Mungkin di luar Ramadan nggak pernah sholat ya, tetapi ketika Ramadan ya, meskipun mungkin sehari hanya sekali kan, hanya maghrib saja ya, atau hanya isya saja karena ikut ramai kan, tarawih kan orang kan pas isyanya kan. Nah, tapi kan ada peningkatan begitu dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Yang tadinya nggak pernah baca Al-Quran menjadi ikut apa baca Al-Quran, yang tadinya nggak pernah puasa, ya di luar bulan Ramadan nggak pernah puasa, puasa sunnah. Nah, tetapi di bulan Ramadan puasa, ya meskipun mungkin tidak full, nah, tapi tetap ada peningkatan kan begitu. Nah, apalagi misalnya ya sedekahnya ya mungkin lebih gencar lagi itu sedekahnya di bulan Ramadan. Nah, itu kira-kira ya tetap bertahan tidak ya setelah bulan Ramadan ya. Ini perlu kita renungkan jika memang yang kemarin-kemarin itu nggak bertahan, nah ini bagaimana sekarang kita latih dan itu kita niatkan untuk kita pertahankan seperti itu. Pertama itu ibadah, yang kedua akhlak kita. Kita tahu Ramadan ini kita tidak hanya dituntut untuk berpuasa dalam hal menahan lapar dan dahaga ya, tetapi juga bagaimana bisa menahan anggota badan kita, menjaganya, mengontrolnya daripada hal-hal yang tidak baik. Lisan dijaga, telinga dijaga, ya, mata dijaga, semuanya harus dijaga. Nah, karena ini memang untuk ya dilatih. Ini tadi makanya saya katakan Ramadan itu sebenarnya adalah bulan latihan, bukan hanya sekedar bulan untuk ritual saja, tidak. Ya, dilatih. Nah, makanya dalam hadis Nabi itu dikatakan al-siyamu junnah. Nah, puasa itu perisai. Perisai ya. Perisai itu tameng ya agar bisa melindungi kita begitu. Jadi ada junnah, ada jannah, ada jinnah. Junnah itu perisai, kalau jannah surga, kalau jinnah ya jin, minal jinnati wan nas seperti itu. Jadi perisai. Kata Rasulullah, "Fala yarfuth wala yajhal." Karena itu orang yang berpuasa janganlah dia ngomong kotor, yang melakukan hal-hal yang bodoh yang dapat mengurangi bahkan menghilangkan pahala puasanya. Wa ini meruun qatalahu aw syatamahu, dan jika ada orang yang mungkin mengejek dia, ngajak dia berkelahi, berantem ya. Berantem di sini kan nggak hanya sekedar dengan fisik ya. Maaf Ibu ya kalau misalnya ibu-ibu biasanya bisa lewat medsos itu kan saling sindir lewat status itu berantem juga itu tuh Bu ya, nggak mesti harus jambak-jambakan itu. Nah ya kalau ada yang mengajak seperti itu nyindir-nyindir kita ya lewat status di medsos ya lewat story-nya, nah maka apa kata Rasulullah, faliyakul inni shaim, katakanlah kepada orang itu sesungguhnya aku sedang berpuasa. Tetapi sebenarnya nggak perlu langsung katakan sama orang yang ingin memusuhi kita tadi, enggak, katakan saya sama diri kita sendiri ya, nggak perlu juga buat status saya sedang puasa, nggak usah nanti dikira orang itu ria pula kan. Nah seperti itu, jadi katakan pada diri kita saya sedang berpuasa. Nah tapi jangan ditambah-tambah lagi Bu ya, nanti dibilang saya sedang berpuasa, kalau mau nanti setelah berbuka ayo kita berdebat, ayo kita berkelahi, ya tidak seperti itu juga. Nah, jadi ini tadi untuk melatih. Nah ini akhlak ya, akhlak akan tergambarkan nantinya setelah bulan Ramadan sudah terbiasa menjaga lisan, terbiasa menjaga matanya, seluruh anggota badan daripada keburukan-keburukan. Lalu apalagi yang bisa kita renungkan dari diri kita, kinerja kita ya. Mungkin ibu-ibu juga ya, ada yang beraktivitas di luar ya, termasuk juga di rumah. Nah, itu bisa kita lihat ya bagaimana selama Ramadan ini Masya Allah ya, terutama ibu-ibu ini sangat disiplin sekali. Ya, sangat disiplin.
ya bangunnya rata-rata kalau ibu-ibu tuh lebih cepat ya Bu ya daripada suami ya. Kenapa? Karena mempersiapkan sahur. Masya Allah ya, luar biasa mempersiapkan sahur ya, belum lagi kalau punya anak kecil antara masak mempersiapkan dengan ngurus anaknya. Masya Allah ya, sangat disiplin. Begitupun nanti ketika mau berbuka ya dipersiapkan juga oleh ibu-ibu. Nah ini disiplin ya. Jadi waktu sahur pun aja kita juga diajarkan itu kan. Nah, pada waktu sudah azan tetap tidak boleh lagi makan. Jadi gimana kita tuh makan sahur ya sebelum masuk ya waktu azan subuh ya. Kalau imsak ya itu insya Allah sudah paham semua Bu ya, itu untuk kehati-hatian saja. Kalaupun kita berhenti di imsak ya itu lebih bagus untuk kehati-hatian. Nah, lalu ketika berbuka juga bagaimana kita diajarkan disiplin. Padahal kan bisa saja kita buka itu Bu, bisa isya kan. Ada orang yang kuat puasa kan Bu kan nyantai saja dia. Apalagi dengan sekalian program diet ya Bu ya. Ada sama makan lah. Tetapi ada kedisiplinan di sini yang diajarkan ya kepada kita ya ketika azan ya buka. Bahkan diberikan apresiasi begitu bagi orang yang tepat waktu dalam berbuka ya kan, tepat waktu ya dapat sunnahnya dia karena buka itu dipercepat. Nah, bahkan masya Allah kita kadang-kadang setengah jam lagi berbuka, masih setengah jam lagi udah duduk di kursi di meja makan begitu kan. Kalau duduk sambil ngaji sambil berdoa ya bagus gitu. Tapi kalau seandainya duduk hanya lihat-lihat makanan, biasanya kan anak-anak itu ya, kapan buka nih? Anak saya kan gitu juga, kapan buka nih? Masih lama gak? Nanya gitu terus kan. Nah, mungkin masalah jam dia belum terlalu paham kan seperti itu. Nah, ini kinerja, kedisiplinan. Lalu apalagi selama Ramadan kita diajarkan untuk sabar. Ini luar biasa. Makanya kenapa puasa itu pahalanya tak terhingga Ibu-ibu sekalian. Karena memang banyak kesabaran di dalamnya. Ya, sabar, sabar dari sesuatu yang biasanya kita lakukan, ya dibolehkan, bahkan dianjurkan. Ya, bahkan ada sesuatu yang dianjurkan ya, apa itu hubungan badan suami istri itu kan dianjurkan, bernilaikan pahala. Tapi di Ramadan, nah Allah latihin. Karena apa? Karena memang ada dua tempat yang memang menjadi masalah pada diri manusia itu, pada diri kita. Bahkan dua tempat itu yang sering kata Rasulullah memasukkan orang ke dalam neraka. Apa itu? Perut dan kemaluan. Nah, ketika Ramadan inilah dilatih kita, ya, dilatih untuk menahan dua itu. Padahal dan itu latihannya Masya Allah, ya, menahan dari sesuatu yang dibolehkan. Artinya kalau yang dibolehkan saja kita bisa menahannya, kita bisa bersabar darinya, maka bagaimana lagi dengan yang sesuatu yang diharamkan seperti itu. Ya. Nah, lalu apalagi Ramadan mengajarkan kita untuk jujur. Jujur itu kan ya kelurusan hati dan juga bisa diartikan jujur itu melakukan sesuatu sesuai dengan cara mainnya. Jadi tidak curang begitu. Nah, dalam konteks berpuasa, saya yakin kita nggak ada yang mau. Ibu-ibu nih kalau ada yang di kamar atau di kantor, di ruangan sendirian, nah, coba ibu ambil minum, air minum, kalau yang sedang berpuasa ya Bu ya. Nah, mau nggak ibu minum begitu kan? Wah, kelihatan Ustadz di sini ya, udah matikan dulu coba. Tapi kan nggak mungkin. Ya kita nggak mau, kita nggak mau melakukannya. Ya, karena kita nggak mau main curang dalam ibadah puasa ini. Kecuali kalau anak-anak, ibu-ibu ya anak-anak kadang ada sedikit curang gitu kan, pura-pura gimana begitu kan. Kalau kita yang sudah paham, insya Allah, nah, ini adalah kejujuran yang luar biasa pada diri kita. Dan ini jika bisa kita pertahankan di luar Ramadan, maka Masya Allah, kita pastinya akan menjadi orang-orang yang lebih baik lagi. Seperti itu. Nah, jadi pertama ini, ibu-ibu sekalian, ya, agar Ramadan ini kita semakin bisa bermakna, kita harus merenung dulu ini. Ya, dari yang sudah-sudah ya dari Ramadan yang sebelum-sebelumnya sehingga kita tahu nantinya ini apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan tahun ini ya ada niat dan juga ada tekad ya tidak boleh hanya sekedar dijalani begitu saja tetapi kita tidak mengharapkan hasil darinya harus ada hasilnya setelah bulan Ramadan. Nah baik Ibu izin lanjutkan Bu ini ya materinya. Iya. Nah, ini saya buat tiga saja ya Bu ya, tiga hal yang perlu dilakukan agar Ramadan lebih bermakna. Lanjutkan saja Bu. Nah, yang pertama adalah, nah ini Bu, ini simple sebenarnya. Senang dengan bulan Ramadan. Suka dulu Bu. Ini yang harus kita tanamkan pada diri kita. Terhadap sesuatu itu suka dulu, senang. Ya, kalau sudah suka, maka insya Allah kita akan ringan, kita akan mudah dalam melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengannya.
Ibu-ibu mungkin ada yang bekerja, menjadi dosen, menjadi guru, ya Bu ya. Ketika ibu senang dengan profesi tersebut, maka menjalaninya dalam kesehariannya itu akan merasa ringan, ya, merasa mudah seperti itu. Ya, begitu juga dengan profesi-profesi yang lain. Tetapi kalau seandainya kita nggak senang, nggak suka, wah ini sangat berat sekali menjalaninya. Nah, maka begitu juga dengan bulan Ramadan. Nah, jangan sampai Ramadan ini justru menjadi beban bagi kita. Menjadi beban. Ya, beban karena wah, harus meninggalkan makan, minum, menjadi lemas. Beban juga ya, dan kita nggak suka dengan Ramadan. Kenapa? Karena mungkin mohon maaf yang tadinya ada berbisnis, berdagang, ternyata di bulan Ramadan ini ya harus di stop dulu ya, meskipun ada juga yang tadinya nggak berdagang menjadi berdagang di bulan Ramadan begitu ya. Ini nanti kita lihat itu karena alasan gembira. Nah, tetapi ini yang harus kita hindari, jangan sampai kita tidak senang ya, dengan datangnya bulan Ramadan, jangan menjadikan dia beban seperti itu. Nah, maka sambut dia dengan rasa gembira seperti itu. Nah, dan gembira di sini juga ternyata bagian bentuk rasa syukur kita juga kepada Allah ya dengan datangnya bulan Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan ini adalah karunia dan rahmat ya, nikmat dari Allah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Jadi masa iya Allah berikan sesuatu yang dahsyat, yang istimewa kepada kita, lalu kita tidak menerimanya dengan senang. Ibu-ibu bagaimana seandainya memberikan sesuatu kepada orang yang sebenarnya membutuhkan, ya kita berikan misalnya donasi ya atau bantuan lah gitu, tetapi dia nggak senang begitu, mungkin dia mengatakan ya, mungkin dari raut wajahnya atau dia mengatakan kok cuman segini ya, kan begitu kan, intinya dia nggak senang lah begitu. Tentu pun kita melihatnya loh ini kayak nggak tahu berterima kasih kan begitu. Nah, maka begitu pun bisa jadi Allah seperti itu. Udah diberikan nikmat, karunia dengan bulan Ramadan, lalu kita tidak menerimanya dengan rasa gembira, tentu saja Allah tidak suka. Nah, bahkan di sini diperintahkan oleh Allah dalam surah Yunus, ya, ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul bifadlillahi wa birahmatih. Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, fabidzalika falyafrahu. Ya. Hendaklah dengan itu mereka bergembira. Ya. Falyafrahu, bergembira. Nah, huwa khairum mimma yajma'un ya. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan selama ini. Nah, jadi Ramadan ini Masya Allah itu jauh lebih baik dari segala apapun yang ada pada diri kita selama ini, Bapak Ibu sekalian yang telah kita kumpulkan. Nah, jadi dengan kita bergembira saja, senang dengan datangnya bulan Ramadan ini, menjalani hari-harinya dengan senang, ya, dengan suka, gembira. Nah, ternyata itu adalah bagian daripada ibadah yang bersifat batiniyah. Ya, batiniyah itu ya di hati kita. Ini artinya apa? Ibadah hati. Ya, ibadah hati yang sudah bisa mendatangkan pahala bagi kita. Nah, hanya saja Ibu-ibu sekalian ya, nah, ibadah yang mendatangkan pahala ya, kegembiraan kita di sini yang mendatangkan pahala tentu saja tidak terbatas pada alasan ya, perkara-perkara duniawi ya. Nah, meskipun nanti kita lihat itu alasannya ya manusiawi lah, boleh-boleh saja, boleh-boleh saja. Misalnya apa? Gembira dengan datangnya bulan Ramadan karena apa? Wah, banyak kulineran ya di bulan Ramadan, Masya Allah itu bisa dilihat ya. Saya nggak tahu kalau di daerah lain ibu-ibu ya yang di Kalsel, di Kalteng, di Kalimantan Utara bagaimana Bu ya, euforia masyarakat kita ya, dalam membuat makanan, minuman, baik itu buat sendiri atau membeli itu luar biasa. Makanya jangan heran ibu-ibu ya, kalau bulan Ramadan justru berat badannya bertambah begitu, naik. Nah ini logikanya bagaimana ya? Padahal kan berpuasa. Nah, tapi kok bisa naik ini? Ini berarti ada unsur balas dendamnya ini. Ada balas dendam. Karena itu saran saya ya, ibu-ibu sekalian, karena ini juga buat kehati-hatian kita ya agar kita tidak berlebih-lebihan. Saran saya, nah ini masih di awal-awal Bu ya, masih 5 hari, coba timbang berat badannya berapa ya. Nanti di akhir Ramadan 29 atau 30 timbang lagi. Nah, naik atau turun? Kalau turun, alhamdulillah, berarti tanda-tanda itu indikasi tidak berlebih-lebihan.
Kalau naik, ya kalau naik sekilo masih oke lah Bu ya. Kalau naiknya 5 kilo, 10 kilo, ya, subhanallah ya. Nah, kalau pas Lebaran jangan. Kalau pas Lebaran ditimbang, Bu, wajar ya naik ya. Karena kita kan silaturahim, kue di mana-mana itu luar biasa. Tapi Ramadan, makanya saya sering kadang-kadang memberikan materi ketika Ramadan itu tentang al-israf. Apa itu israf? Israf itu berlebih-lebihan. Ya, berlebih-lebihan. Jadi saya amati kaum muslimin itu, ya masyarakat kita ketika di bulan Ramadan itu paling tidak ada dua hal yang dia berlebih-lebihan. Pertama, di dalam ya eh, mengonsumsi ya atau berbelanja untuk makanan dan minuman. Nah, apakah itu makanan yang dibeli bisa dimakan atau tidak? Tapi kalau memang terlalu banyak, ya terlalu banyak di luar batas kewajaran itu sudah berlebih-lebihan. Ya, sekalipun juga dimakan semua. Kadang-kadang kan kita kan kalau dikatakan mubazir itu kalau memang nggak kalau terbuang nggak habis ya Bu ya. Padahal juga kalaupun kita terlalu banyak makannya itu juga namanya mubazir, tabzir ya. Boros secara boros kita mengkonsumsi ya. Nah, kata Allah dalam Al-Qur'an itu kan kulu washrabu wala tusrifu, makanlah dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan dalam mengkonsumsinya. Innahu la yuhibbul musrifin, sesungguhnya Allah tidak sukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Nah, itu dia ya. Nah, jadi hati-hati ya ibu sekalian ya. Nah, saya kalau sekarang ini udah kami latih, udahlah nggak usah beli kue-kue di luar gitu. Kalau memang khawatir tidak termakan seperti itu. Karena nanti kalaupun nggak habis, nah ya itu kita susah nyari orang yang lapar setelah ya maghrib itu ya. Nah, malam itu susah nyari orang lapar. Kadang makanan terbuang begitu. Nah ini kan sayang. Makanya saya waktu ketua DKI masjid itu saya membuat giliran gitu jadwal 3 rumah 4 rumah satu hari untuk memberikan kue gitu ke masjid. Nah, supaya tidak numpuk. Nah, takutnya nanti orang numpuk gitu kan ngasih makanannya. Karena memang alhamdulillah ya kaum muslimin di bulan Ramadan ini sangat semangat dalam bersedekah. Nah, jadi sedekah tidak harus juga dengan makanan ya, meskipun itu bagus sebenarnya. Nah, ini pandai-pandai kita lah ya mencari memang orang-orang yang memang membutuhkan seperti itu. Lalu yang kedua, ya ini berlebih-lebihan ya, apalagi mendekati Ramadan, mendekati Lebaran ya Ibu ya. Nah, ini berbelanjanya, wah hati-hati Ibu sekalian ya. Jangan terlalu banyak ya, jangan terlalu banyak ya. Nah, yang wajar-wajar saja ya. Nah, saya ada kebiasaan istri saya, alhamdulillah saya senang meskipun awal-awalnya dulu sempat terkejut juga, tapi ini bagian daripada persiapan menyambut Ramadan. Apa itu? Ya, 3 bulan ini dalam beberapa tahun ini istri saya itu kalau membeli baju Lebaran itu 3 bulan sebelum Lebaran sudah ada Pak. Ya ibu-ibu sudah dibeli gitu. Sehingga apa? Bulan Ramadan itu udah nggak mikirin itu lagi ya. Masalah kue-kue juga sudah diselesaikan lah begitu. Nah, jadi ya beli ya bukan berarti nggak boleh, beli sewajarnya saja. Nah ini ada orang yang senang dengan Ramadan karena ini tadi ya banyak kuliner ya. Lalu juga senang karena bisa berdagang ya. Nah ibu-ibu kan saya jago, saya yakin banyak yang jago memasak kan. Yang tadinya mungkin nggak berjualan, nah ingin berjualan sebenarnya tidak murni mencari uang juga ya, tapi memang mengisi kekosongan. Ya. Ada hobi di situ dan ini sah-sah saja, wajar saja seperti itu atau yang memang sudah berdagang, berbisnis di bulan Ramadan, maka omsetnya akan naik. Dan ini juga wajar saja manusiawi. Nah, tetapi ibu-ibu sekalian ya, nah kalau alasannya hanya itu saja, itu tidak cukup. Kalau seperti itu aja alasannya kita gembira dengan datangnya bulan Ramadan, mohon maaf, non-muslim pun juga seperti itu, bisa seperti itu. Mereka juga senang dengan datangnya bulan Ramadan. Ya, kalau daerah kami sini, ibu-ibu sekalian ya banyak Chinese, ya Chinese, banyak juga non Muslim kan. Nah itu biasa kita lihat mereka kalau nandain orang Chinese kan gampang ya, Bu ya. Tapi kalau yang bukan Chinese meskipun dia non Muslim agak susah sih, ya. Nah, kalau dari jilbab ada juga yang Muslim nggak berjilbab kan. Tapi kalau Chinese mudah lah. Allah alam Muslim atau tidak. Tapi sepertinya tidak Muslim. Nah mereka juga beli kue gitu kan. Mereka tuh suka. Bahkan ada kemarin istri saya cerita tuh ada yang buat status begini. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku katanya. Takjilmu, takjilku katanya. Gitu. Takjilmu adalah takjilku katanya. Nah, jadi sama begitu. Bahkan mungkin juga dari mereka ada juga ikut berpuasa karena mungkin dilihat dari kesehatan gitu ya, manfaat untuk kesehatannya. Nah, itu. Nah, ini alasan duniawi ya yang mungkin ya ada pada diri kita
Nah, ini sah-sah saja ya, karena kuliner, berdagang, karena kita mau mudik ya. Saya juga nanti mau mudik ya, senang, itu manusiawi. Saya asli Medan, ibu-ibu sekalian, istri orang Pontianak, seperti itu. Ya, nah mudik dan lain-lain sebagainya. Tetapi bagi orang yang beriman, alasan ini, alasan duniawi tidak cukup. Harus ada alasan yang bersifat ukhrawi. Nah, di antaranya itu adalah ya, berdasarkan hadis Nabi. Ya, Rasulullah ya, yubashiru ashabahu qad ja'akum syahrul Ramadan. Jadi Rasulullah itu memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya dengan datangnya bulan Ramadan. Ya, qad ja'akum syahrul Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrul mubarakun, bulan yang penuh dengan keberkahan, kebaikan. Iftaradallahu alaikum siyamahu, Allah wajibkan kalian berpuasa. Nah, ini. Jadi di antara bentuk keberkahan Ramadan itu adalah Allah wajibkan di dalamnya kaum muslimin untuk berpuasa. Nah, ibu-ibu sekalian, orang beriman ketika mendengar kata wajib, ya, itu tidak akan menjadi beban untuk dirinya. Ya, tidak menjadi beban, ya. Nah, beda dengan orang yang munafik, dia akan menjadi beban itu. Ah, puasa berat, susah, begitu. Ya. Nah, meskipun ngeluh itu manusiawi ya. Nah, tetapi di sisi lain seharusnya ya dengan adanya kewajiban itu menjadi peluang, kesempatan. Nah, ini cara pandang orang beriman seperti itu. Wah, ini kesempatan saya ini. Ada puasa yang sifatnya wajib, yang mana ibadah yang wajib itu tentu saja nilainya lebih besar daripada ibadah yang bersifat sunnah. Jadi kalaupun selama ini kita berpuasa Senin Kamis, Ayyamul Bid, ya puasa bahkan Daud ya sehari puasa sehari tidak. Nah, maka itu belum ada apa-apanya nilainya dengan puasa Ramadan karena sifatnya wajib seperti itu. Nah, maka ini cara pandang orang beriman ya dengan adanya kewajiban puasa ini adalah peluang, ini adalah kesempatan seperti itu. Lalu yuftahu fihi abwabul jannah wa yughlaqu fihi abwabul jahim, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Nah, ini artinya apa, ibu-ibu sekalian ya? Semua hamba-hamba Allah itu berpeluang ya untuk memesan tiket surga melalui apa? Melalui ibadah-ibadah yang ada di bulan Ramadan. Dan semua manusia hamba-hamba Allah juga berpeluang ya dan mungkin lebih mudah untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan jeleknya selama ini ya, di bulan Ramadan ini ia latih ya ia tinggalkan sehingga apa ia lepas daripada ancaman api neraka. Ini maksud daripada ditutupnya pintu-pintu neraka ya. Sekalipun memang benar begitu. Allah tutup pintu itu. Tapi kan maksudnya apa? Maksudnya di sini adalah pintu taubat Allah ya sangat terbuka untuk hamba-hambanya. Bagaimana kita menyesali tidak mengulangi kejelekan-kejelekan kita sehingga kita lepas daripada ancaman api neraka. Yang tadinya kita nih, wah kalau seperti ini berarti udah wajar nih masuk ke neraka. Wal'iyadzubillah. Watagulu fihi syayatin, setan-setan juga dibelenggu. Nah, ini juga dibelenggu ini membantu kita. Allah latih kita dan Allah bantu kita ya Allah. Agar apa lebih mudah kita melakukan ibadah. Meskipun dibelenggu di sini banyak perbedaan pendapat ulama. Ada yang memang betul-betul semuanya dibelenggu. Ada yang mengatakan hanya sebagian. Ada yang mengatakan dibelenggu tapi masih bisa menggoda, menyesatkan. Ya, tetapi tidak seleluasa di bulan-bulan lainnya. Fihi lailatun khairum min alfi syahr. Nah, dan keberkahan lainnya adalah di bulan Ramadan ada satu malam yang nilainya itu lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah. Ya, ini luar biasa ibu-ibu sekalian. Saya baca tafsir Ibnu Katsir ya untuk surah Al-Qadr. Ada satu riwayat yang menceritakan bahwasanya suatu ketika Rasulullah dinampakkan usia umat-umat terdahulu. Ada yang usianya ratusan tahun, ada yang ribuan tahun. Maka Rasulullah merasa, wah kalau umat terdahulu ratusan tahun, ribuan tahun usianya, tentu saja amalnya bisa mengalahkan amalan umat-umatnya. Yang mana umatnya baina sitin wa sab'in saja, antara 60-70 usia umat Nabi Muhammad. Yang lebih daripada itu hanya sedikit seperti itu. Nah, maka Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Rahim memberikan keberkahan terhadap usianya umat Nabi Muhammad. Pendek usianya, tetapi nilai amalnya itu bisa mengalahkan umat-umat terdahulu yang usianya ratusan bahkan ribuan tahun. Coba kita hitung-hitungan ya, ibu-ibu sekalian ya, agar logis memang, agar logis seperti itu. Kalau 1000 bulan itu kan berarti seperti 83 tahun. 83 tahun. Jadi kalau satu orang, kita, misalnya satu kali saja seumur hidup kita melakukan, mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar dan ibadahnya itu nggak harus iktikaf di masjid, tidak harus juga sepanjang malam ya, meskipun sebentar, tapi memang ada harapan keikhlasan kita untuk mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar dan Allah izinkan kita untuk mendapatkannya.
maka satu malam itu ibadahnya lebih baik nilainya daripada 83 tahun. Itu kalau sekali. Nah, kalau ibu-ibu saya yakin ini nggak sekali insya Allah. Ya, ada yang 10 kali misalnya. Masya Allah 10 kali dapat Lailatul Qadar selama hidupnya. Nah, berarti berapa? 830 tahun. Ah, Ustaz, masa 10 sih Ustaz? Saya sering kok tiap tahun. Ah, berarti 20 tahun misalnya. 20 kali mendapatkan Lailatul Qadar. Berarti 1660. Ya. Nah, 30 kali mendapatkan Lailatul Qadar. Berarti 2490 ya, 2490 tahun ya ibadah kita itu satu malam 30 kali seperti itu, maka itu sudah mengalahkan usia dan amalnya umat-umat terdahulu. Nah ini dia maksudnya ibu-ibu sekalian, ternyata apa lebih besar berkah usianya umat Nabi Muhammad dibandingkan umat terdahulu. Baik, lanjut Ibu. Wah, ini kayaknya banyak pertanyaan Ibu ya. Baik, saya percepat aja lah ininya ya, biar nanti mungkin kita lebih Iya banyak betul Pak diskusi ya. Ustadz, boleh untuk materi kita percepat. Ya, Silakan yang Pak. kedua ya agar bermakna Ramadan kita, mari ibu-ibu kita bersihkan hati, ya sucikan jiwa kita. Karena di dalam diri kita ini, hati ini adalah motornya, dia penggerak untuk seluruh anggota badan. Ya, para ulama mengatakan maliku a'dha hati itu. Jadi dia pemimpin seluruh anggota badan dan anggota badan itu adalah junuduhu, pasukannya. Pasukan itu kan selalu tunduk patuh terhadap pimpinannya. Maka anggota badan kita ini itu selalu akan tunduk kepada hati kita. Hatinya baik ya kata Rasulullah itu kan hadisnya, hatinya baik, baiklah semuanya. Tapi kalau rusak, rusaklah semuanya seperti itu. Ini hati. Nah, hati ini kan perlu kita bersihkan karena begini, Ibu sekalian, bersih itu kan identik dengan sehat, ya. Nah, makanya ada istilah apa, bersih pangkal sehat ya. Sehat itu identik dengan hidup, aktif, bergerak. Maka hati seseorang yang bersih, ya, yang sehat, yang hidup, dia akan menggerakkan seluruh anggota badannya untuk melakukan amal. Bisa dia, hatinya bisa menggerakkan. Tetapi kalau hatinya kotor, kotor itu identik dengan penyakit. Ya, makanya ada istilah kolbun marid, ya, hati yang berpenyakit, ya. Nah, lebih parahnya lagi, udah berpenyakit itu kan dia bisa-bisa mati begitu. Sakit saja itu susah untuk bergerak, apalagi mati, nggak bisa bergerak. Makanya hati seseorang yang dia itu kotor, berpenyakit, bahkan nauzubillah mati, maka hatinya tidak bisa menggerakkan anggota badannya untuk melakukan amal sekalipun ruh ada di jasadnya. Sekalipun anggota badannya itu sehat dalam melakukan aktivitas sehari-hari, berolahraga, bersepeda, jalan kemana ke sana kemari. Tetapi untuk melakukan amal hatinya sudah mati, tidak bisa menggerakkan anggota badan. Nah, bagaimana caranya membersihkan hati ini, Ibu sekalian, ya? Jika berhubungan dengan hablum minallah, ya, ada dosa-dosa kita yang berkaitan dengan Allah Ta'ala, maka perbanyak taubat. Ya. Nah, ini tadi sekali lagi, taubat itu nggak bisa kita lakukan kalau tidak ada perenungan. Kita nggak tahu nanti apa yang mau kita taubati ini, apa yang mau kita ubah, apa yang perlu kita sesali. Jadi merenung, ya, ada kesalahan kita akui, dan kita menyesalinya, meninggalkannya, dan bertekad untuk tidak mengulangnya kembali. Nah, ini taubat Ibu sekalian, ya. Bersihkan hati kita. Bersih hati mudah ibadah, kotor hati sulit. Nah, tapi kalau seandainya kita membersihkan hati dari hal-hal yang berkaitan dengan hablum minan nas antara kita, maka jika kita yang bersalah, cepat-cepat minta maaf langsung. Kalau kita yang disakiti oleh orang, coba maafkan saja. Biar bersih hatinya. Nah, minta maaf sekarang ini ibu-ibu sekalian di dunia itu bisa dengan cara kita, bisa WA, bisa langsung, ya. Tapi kalau nanti di akhirat itu belum selesai. Kalau belum selesai di dunia, di akhirat masih. Tapi dengan cara Allah. Bagaimana caranya? Wa billah, ya. Ada seseorang yang bersalah, si A dengan si B bersalah, maka pahala si A ini akan diberikan kepada si B. Kalau banyak orangnya diberikan pahala kepada C, D, E, wah, habis pahalanya bagaimana? Maka dosa B, C, D, E, F itu akan diberikan kepada si A. Itulah yang disebut dengan istilah muflis, bangkrut seperti itu. Nah, memaafkan. Nah, memaafkan bagaimana? Kalau memaafkan ini nggak harus langsung, ibu-ibu sekalian. Kalau minta maaf harus langsung, kalau memaafkan nggak langsung. Makanya, ini kalau saya tanya, tapi jawab di dalam hati aja lah ibu-ibu sekalian ya. Kira-kira lebih mudah atau lebih sulit memaafkan atau minta maaf? Itu jawabannya bisa beraneka ragam gitu. Sesuai dengan kondisi masing-masing. Sedang bermasalah apa sekarang. Ya. Nah, jadi memaafkan atau minta maaf ternyata lebih sulit itu memaafkan. Kenapa? Karena ada istilah ini.
tak kumaafkan sampai 7 keturunan ini, Pak. Nah, ternyata juga di Al-Quran surah Ali Imran ayat 134 di antara kriteria orang bertakwa itu adalah wal afina 'anin nas, memaafkan orang lain. Nah, ini adalah amalan ahli surga, ibu-ibu sekalian. Karena pernah ada cerita kan, riwayat Rasulullah lagi duduk bersama sahabat, lalu Rasulullah katakan akan datang kepada kalian ya calon penghuni surga. Datanglah seseorang. 3 hari Rasulullah katakan seperti itu, orangnya sama. Maka ada sahabat namanya Abdullah bin Amr bin As penasaran apa yang beliau ini lakukan sampai-sampai Rasulullah jamin dia masuk ke surga. Beliau pun izin menginap 3 hari. Setelah 3 hari beliau lihat biasa-biasa saja ibadahnya. Dikatakan kepada sahabat tadi, aku melihat engkau biasa-biasa saja ibadahnya. Padahal aku ke sini menginap, ingin melihat ibadah apa yang kau lakukan sampai-sampai Rasulullah menjamin engkau masuk surga. Maka sahabat tadi mengatakan, ibadahku ya seperti yang kau lihat, tetapi sebelum tidur ada ibadah batiniah, ada ibadah hati, yaitu aku memaafkan orang-orang yang pernah menyakitiku. Tidak ada dendam, tidak ada iri, hasad dalam diriku. Nah, maka kata Allah bin Muhammad, itulah yang membuat engkau masuk ke dalam surga. Nah, ini ibu sekalian. Jadi memaafkan itu tidak harus menunggu orang tersebut minta maaf. Dan ini luar biasa jika bisa dilakukan. Nah, ini cara kita membersihkan hati, ibu sekalian, agar dosa baik yang bersifat hablum minallah dan hablum minannas itu bisa bersih hati kita, insya Allah mudah melakukan ibadah. Terakhir, ibu-ibu sekalian, izin Bu, yang ketiga, ya. Nah, tentu saja untuk ya sudah ya, memperbanyak amal ibadah kita agar Ramadan kita semakin bermakna. Memperbanyak amal ibadah banyak sekali ibu-ibu sekalian ya. Ada yang bersifat apa, mahdoh, ada yang wairu mahdoh, ada yang bersifat formal, ada yang tidak formal. Seperti ibu menyiapkan sahur, bukaan, itu adalah ibadah ibu-ibu sekalian. Nah, tapi ada yang bersifat mahdoh, kalau yang wajib tentu saja ini menjadi prioritas ya, seperti sholat fardu ibu-ibu sekalian. Ya. Jangan sampai ada yang bolong sholatnya. Puasanya juga ya kecuali karena uzur ya. Ibu-ibu biasanya uzur. Zakatnya juga ibu-ibu sekalian ya, bukan hanya zakat fitrah, zakat malnya bagaimana. Ini kewajiban. Setelah itu baru kita koreksi lagi masalah ibadah-ibadah yang sunnahnya ya, kita perbanyak. Nah, tapi saran saya ibu-ibu sekalian, jika memang kita tidak bisa memaksimalkan semuanya, kita harus cerdas dalam beribadah. Cari kira-kira ada nggak maksudnya kaitan dengan waktu kan seperti itu yang memang ibadah itu sangat erat kaitannya dengan Ramadan. Nah, dan menurut saya yang paling erat kaitannya dengan Ramadan ini selain berpuasa, karena puasa itu sifatnya wajib, yang sunnah yang paling ditekankan adalah membaca Al-Quran ibu sekalian. Dan tahukah kita ibu-ibu sekalian bahwasanya Ramadan itu mulia bukan karena puasa. Ya, bulan Ramadan itu mulia bukan karena puasa. Ya, sebelum ada kewajiban berpuasa, Ramadan sudah mulia. Kenapa? Karena di bulan tersebut Allah turunkan Al-Quran. Makanya di Al-Quran itu Al-Baqarah 185 yang tadi Ibu siapa namanya tadi ya baca ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ya kan? Nah, satu-satunya kata Ramadan ternyata untuk menjelaskan apa di dalam bulan tersebut diturunkannya Al-Quran. Maka sudah sepantasnya lah bulan Ramadan ini ya kita hormati dia, kita agungkan dia dengan cara memperbanyak tilawah Al-Quran. Nah, jadi setelah Allah agungkan, muliakan, berkahi bulan Ramadan, lalu Allah ingin menurunkan syariat kewajiban berpuasa selama satu bulan. Nah, maka Allah pilihlah bulan yang terbaik, yaitu bulan Ramadan. Nah, itu ya, ibu-ibu sekalian, usahakan ibu-ibu sekalian bisa khatam. Ya, bisa khatam. Tapi kalau bisa khatamnya bukan ramai-ramai main keroyokan ya, Bu ya. Nanti ibu ini satu juz ya, juz ini. Ya, kalau bisa ya satu orang bisa khatam satu kali minimal. Seperti kalau ditanya mana lebih baik membaca Al-Quran atau mentadaburinya, nah ibu-ibu sekalian ada kekhususan di bulan Ramadan ini keutamaan untuk menghatamkan. Mentadaburi silahkan ya, tapi kalau bisa khatam sebisa mungkin harus. Nah, tapi kalau mentadaburi, nah kita kan juga ada keterbatasan bahasa ya. Kadang-kadang kita pun baca artinya nggak paham maknanya kan begitu. Nah, maka saran saya perbanyak tilawah saja. Kalau sudah bisa khatam, nah, baru silahkan kalau mau ditambah dengan tadaburnya atau sambilan juga seperti itu boleh silahkan. Nah, ini mungkin ibu-ibu sekalian yang bisa saya sampaikan ya karena tadi banyak sekali pertanyaan, nggak apa-apa kita diskusi saja ya Bu ya. Mungkin yang saya sampaikan juga ibu-ibu udah paham Ustadz, itu udah sering Ustadz, nah gitu. Mungkin ada unek-unek gitu kan yang masih ragu selama ini apa sih hukumnya seperti itu. Ya, mudah-mudahan bisa kita diskusikan bersama ya sekalian. Itu ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan bisa Baik, bermanfaat. Ustadz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, terima kasih. Wah, menarik sekali sih Ustadz untuk materinya hari ini. Dan terbukti banyak banget ibu-ibu yang belum selesai tausiah sudah banyak menyimpan pertanyaan gitu ya Pak Ustadz. Kalau begitu langsung aja kita baca satu persatu. Yang pertama, ini ada RNO Lenov. Mohon maaf, ini dengan Ibu siapa ya? Mohon maaf sebelumnya. Kalau di Zoom tulisannya RNO Lenov ya. Pertanyaannya begini Ustadz, izin bertanya, mana yang lebih utama puasa Syawal atau membayar utang puasa Ramadan? Nah, boleh Saya langsung langsung jawab. dijawab aja. Boleh Bu ya. Baik, Mm. begini Ibu. Eh, Kalau dalam fikih itu ada istilahnya, fikih aulawiyat, jadi fikih prioritas. Nah, jadi antara wajib dengan yang sunnah, ini hukum asalnya dulu Bu ya, tentu saja yang diprioritaskan adalah yang wajib seperti itu. Nah, maka kalau semua ulama sepakat ibu-ibu akan hal ini, lebih bagus mengerjakan dulu. Ini maksudnya kodo tadi ya Bu ya, mengkodo ya, kodo dulu ya, membayar hutang dulu puasa Ramadan, setelah itu baru puasa Syawal seperti itu. Karena begini Bu, apa yang mau kita dapatkan dari puasa Syawal ini? Karena kan gini, ada hadis Nabi mengatakan, "Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal kasiyamid dahr." Barang siapa yang ini nih. Barang siapa yang berpuasa Ramadan ya, secara sempurna, terus kemudian diikuti puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti berpuasa 1 tahun penuh. Nah, kalau kita hitung-hitungan, itu masuk akal ya, Ibu. Jadi gini, satu kebaikan itu kan dilipat gandakan minimal 10. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Nah, maka kalau kita puasa 1 hari itu seperti 10 hari. Jadi kalau 30 hari berarti seperti 300 hari. Ya, 1 bulan ya. Misalnya 1 bulan. Nah, apakah itu sudah setahun? Belum. Nah, kan setahun berapa hari? 300 ya. Kita hitungannya tidak pakai Masehi, Bu. Ya. Karena kan kalau tambah 6 lagi berarti 60, berarti 360. Nah, yang ini maksud Rasulullah bukan tahun Masehi, tetapi tahun Hijriyahnya. Dan itu sudah sampai 1 tahun. Nah, jadi begitu. Jadi kalau memang kita ingin mengejar pahala itu, maka sebaiknya kerjakan dulu ya kodonya baru syawalnya. Ini yang paling baik. Ini yang paling baik. Nah, tetapi ada juga yang berpendapat lain. Ada yang berpendapat kalau memang tidak memungkinkan, ya sudah, lakukan saja puasa kodonya. Kodonya, ya mudah-mudahan juga mendapatkan keutamaan daripada puasa di bulan Syawalnya seperti itu. Nah, ini tadi yang memang dia menganggap wah yang wajib harus dulu, nggak boleh yang sunnah dulu kan seperti itu. Nah, tetapi ada juga mengambil dalil uh, Siti Aisyah itu mengkodok puasa di luar bulan Syawal. Nah, itu juga berarti ini artinya apa? Boleh saja kalau kita mau mengerjakan Syawal dulu karena ya tidak memungkinkan gitu kalau hanya qadha lalu langsung Syawal atau qadha saja kayaknya ada sesuatu yang ditinggalkan karena memang ada prinsip lain karena kan kalau puasa Syawal hanya di Syawal saja tapi kalau mengqadhanya boleh selama mungkin sisanya ada 10 bulan lagi kan begitu kan. Nah, selain Ramadan dan Syawal. Nah, maka ini sebenarnya adalah sesuatu yang fleksibel, sangat mudah ya dimudahkan cuman ya wajar kalau ibu bertanya kan tentu saja kan kita ingin mana yang lebih baik kan gitu jadi tinggal kitanya ibu kita mau yang terbaik atau yang termudah ya mengambil yang termudah bukan berarti nggak boleh boleh tadi juga ayatnya dibaca yuridullahu bikumul yusra Allah itu menginginkan dari kalian itu yang mudah gitu maka lihat saja kondisi kita masing-masing ya kalau memang bagi kita lebih mudah syawal dulu ya sudah syawal dulu mudah-mudahan itu yang terbaik buat kita nah, kan gitu Bu karena bisa jadi ya sesuatu yang terbaik itu berbeda-beda berbeda-beda dia dengan ini beda bukan ini yang terbaik nah, kalau yang buat yang sipulan ini yang terbaik nah karena bisa jadi juga melihat apa sikon jadi hukum itu ya dia akan bisa berubah ya ketika ada perubahan tempat
waktu dan kondisi keadaan seperti itu. Itu Bu ya. Tapi kalau kita mau cari yang terbaik itu tadi ya qadha dulu langsung nanti puasa 6 seperti itu. Ya, mungkin ada di antara ibu yang bisa seperti itu, masya Allah itu yang terbaik seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut Bu. Nah, Pak Ustadz nyambung juga nih terkait pembahasan tentang mengkodok puasa. Di pertanyaan kelima ada juga pertanyaan yang nyambung nih Pak Ustadz. Apakah membayar fidyah boleh dilakukan di bulan Ramadan dan dicicil? Pertanyaan dari Ibu Janah Tulus, Kalteng Buntok. Apakah MBTI boleh dilakukan di bulan Ramadan dan Iya, dicicil ya Bu ya? ya Baik. mohon maaf loncat ke pertanyaan kelima. Ya, Soalnya nyambung ya Pak Ustadz, nyambung ya. Ya, kebetulan lagi nggak apa-apa Bu. membahas Iya. kodok. Kalau suara saya jelas ya Bu ya? Saya agak pelan Jelas ini, banget tapi Pak jelas Ustadz, ya Bu ya? Oh, jelas jelas. banget. Kalau di masjid sih di mimbar teriak-teriak Bu. Tapi kalau ini kan di depan ibu-ibu harus lembut gitu ya Bu ya. Baik, fidyah Bu, fidyah. Fidyah berarti ini fidyahnya buat yang tahun ini berarti ya Bu ya. Begini, fidyah itu Bu, eh, dia ya ini perbedaan. Tadi saya lihat tadi ada sekilas juga ada yang bertanya tentang ibu hamil ya Bu ya, ibu menyusui juga ya, begitu. Ah, betul, Pak Ustadz, itu Hmm. nyambung juga ya pertanyaan kedua tentang kalau tidak saum karena hamil dan menyusui, apakah cukup membayar fidyah saja atau harus mengganti puasa? Nah, berarti bisa sekalian 3 pertanyaan Kalian aja terjawab Bu ya. ya, oke. Ya, Baik, masya Allah, luar biasa ibu-ibu, pintar-pintar semuanya. Pertanyaannya hebat-hebat. Masalah fidyah Bu, atau gini, kita masalah yang kita lihat titik tekankan itu ibu menyusui dan hamil dan menyusuinya ya Bu ya. Begini, saya ambil pendapat Imam An-Nawawi, beliau menuliskan dalam kitab Al-Majmu' itu ada 4 pendapat Bu, ada 4 pendapat. Jadi begini, semuanya ibu hamil menyusui ini boleh meninggalkan, tidak boleh tidak berpuasa, tapi konsekuensinya yang berbeda-beda, kewajibannya yang akan berbeda-beda. Pertama, pendapat sahabat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas itu mereka ya dua golongan ini cukup fidyah saja ya Bu ya, cukup fidyah saja. Pendapat yang kedua ini pendapat Imam Hanafi ya. Kedua itu boleh nggak berpuasa dan dia cukup ini pakai cukup enggak ya? Qadha saja. Berarti qadha saja, fidyah tidak. Seperti itu. Lalu yang ketiga pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ya. Kedua itu boleh tidak berpuasa tetapi mereka harus qadha plus dengan fidyah. Yang keempat Imam Malik ya, Imam Malik. Nah, ini dibedakan. Kalau ibu yang hamil itu qadha saja, kalau yang menyusui itu qadha dan fidyah seperti itu. Nah, ini secara umumnya saja ya ibu-ibu ya. Ya, mudah-mudahan ibu-ibu tidak bingung mau pilih yang mana, tapi begini saran saya, kalau memang mau untuk menenangkan, kalau untuk menenangkan ya Bu ya, untuk menenangkan, tidak ada keraguan dan jika memang kita mampu ya, lakukanlah qadha dan fidyah. Dan itu kan pendapat Imam Syafi'i juga ya. Imam yang apa? Imam mazhab yang sering kita ikuti seperti itu. Nah, ini kalau kan tenang itu Bu. Ya, kalau udah dua-duanya kita lakukan kan begitu kan. Nah, apa gunanya kalau kita nyari yang termudah tapi ternyata membuat kita nggak tenang. Tapi misalnya hanya fidyah. Tapi gini akan gitu. Nah, tetapi kalau memang kondisi yang tidak memungkinkan ibu untuk qadha, misalnya ibu hamil dan menyusui, hamil, habis itu menyusui, udah menyusui, hamil lagi, menyusui, begitu terus ya Bu. Ada yang gitu Bu. Ya bukan berarti nggak boleh, boleh ya. Mungkin lagi program 5 tahun habis-habisan nih, habis itu stop, nah, kan gitu ya Bu ya. Nah, jadi itu kita ambil hukumnya seperti orang tua Bu, orang tua yang sudah udzur. Nah, dia kan nggak bisa, memang kan nggak mungkin Bu, kan ada orang tua usia 90 tahun, 80 tahun, dia makin lama malah makin sehat, sehingga diharapkan dia bisa qadha, kan enggak. Ya tentu saja dia makin lama ya makin lemah, nggak ada kesempatan lagi untuk membayar, maka ya udah fidyah saja. Dulu sahabat ada yang seperti itu Bu. Nah, lalu eh, apa? Ada juga orang yang sakit, tetapi eh, nggak ada harapan untuk sembuh. Nggak ada harapan untuk sembuh. Nah, itu juga disamakan. Nah, maka mereka yang seperti itu boleh hanya fidyah saja dan langsung boleh bayar pada waktu itu. Dulu ada sahabat, kalau saya tidak salah ya Bu ya, tapi insya Allah bisa saya pastikan ini sahabat. Abdullah bin Mas'ud kalau saya tidak salah. Abdullah bin Mas'ud ketika sudah tua,
karena tidak ada harapan lagi untuk bisa melakukannya karena sudah tua, beliau panggil 30 orang fakir miskin dalam satu hari. Di bulan Ramadan dikasih makan dalam satu hari. Jadi selesai Bu. Ya, karena selesai. Jadi ini artinya apa? Boleh membayar fidyah di bulan Ramadan ya. Dan menurut saya ya Bu ya, kalau memang ini memang tidak ada kemungkinan untuk qadha ya Bu ya. Qadha. Tapi kalaupun nanti Ibu mau qadha ya silahkan aja dilanjutkan dengan qadhanya, tapi fidyah tetap dibayar misalkan Bu tetap mau bayar fidyah di Ramadan. Itu juga malah bagus Bu menurut saya. Karena apa? Karena kan itu kan juga sedekah ya Bu ya. Meskipun sifatnya wajib sedekahnya karena kafarat kan. Nah, tapi kan itu kan membantu orang lain. Nah, di bulan Ramadan kebaikan kan lebih utama seperti itu, Bu. Nah, jadi sudah merangkum semuanya nih ya, Bu ya. Kita sudah terjawab semua belum nih yang masalah fidyah dengan ini dengan di bulan Ramadan ibu menyusui, ibu hamil. Kayaknya sudah ya, Bu ya. Insya Allah sudah ya. Bagaimana untuk penanya Ibu Nurjanah Indrianti, Ibu Anida Amin, apakah kira-kira cukup terjawab ya untuk pertanyaannya terkait dengan fidyah? Ya, ya insya Allah sudah terjawab. Tapi Ustaz kalau gimana cara untuk membayar fidyah? Oh iya. Baik, Seperti fidyah. Iya, Bu. Di Quran itu kan Bu, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Itu Bu, yutiqunahu itu orang yang berat untuk melakukan puasa. Dia beda dengan yang sakit, beda dia. Berat tadi misalnya karena tua tadi Bu ya, dia melakukan fidyah. Fidyatun ta'amu miskin ini berarti memberi makan, Bu. Jadi jangan diberikan dengan uang. Kalaupun uang itu Ibu berikan kepada kalau panitia zakat ya Bu ya, panitia zakat misalnya, dan panitia zakat harus paham bahwasanya yang diserahkan kepada apa Bu, kepada orang yang berhak menerimanya itu harus dalam bentuk makanan seperti itu ya, untuk makanan. Nah, meskipun ada juga ulama yang membolehkan dengan uang ya Bu ya. Nah, seperti ulama Hanafi juga zakat fitrah boleh dengan uang. Nah, tetapi agar amannya adalah kalau saya Bu, kalau fidyah ya Bu ya, itu saya beli sendiri aja Bu makanan, saya serahkan langsung juga nggak ada masalah, nggak mesti harus ke panitia zakat Bu. Karena nanti saya bukan apa buat saya takutnya nanti uh, tergabung gitu Bu antara fidyah dengan zakat fitrah seperti itu. Nah kalau bisa, nah ini kan juga ada ini Bu, bahkan kalau dulu Bu saya mohon maaf cerita sedikit, memberikan fidyah itu kesempatan kita Bu mengajak anak-anak kita untuk memberikan langsung gitu Bu kepada orang yang berhak menerimanya. Jadi dia pun akan ada rasa wah apa terbiasa untuk berbagi seperti itu ya Bu ya. Nah terkait dengan nominalnya Bu, memang ini dia itu satu mood ya Bu ya. Satu mood itu kalau timbangan dulu itu Bu ya, satu mood itu satu begini Bu. Seperti kita berdoa kan. Nah, jadi makanan seperti ini ya kalau para ulama katakan ini ya cukup untuk satu kali makan lah Bu ya. Tapi ada juga yang mengatakan udahlah satu hari untuk makan, monggo silahkan. Jadi ya intinya berikan makanan yang wajar Bu, tapi kalau bisa lebih karena di situ ayat tadi faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Nah, jadi kalau lebih daripada itu, ya Bu ya, lebih dari sisi takarannya, orangnya, itu akan lebih baik baginya, kata Allah. Nah, seperti itu. Jadi kan juga menghilangkan keraguan kita. Katakanlah ya sudah, misalnya 40.000 atau 30 atau 50.000, 40.000 lah saya rasa udah ini Bu ya, atau 30.000. Nah, itu udah bisa lah wajar untuk makan satu kali begitu. Ya, kalau mau satu hari udah 100.000 kan gitu kan Bu kan belikan apa begitu Bu nasi lengkap dengan apa lauk pauknya seperti itu. Nah, saya rasa gitu Bu. Jadi boleh melalui panitia zakat tapi pastikan bilang Bu itu adalah untuk fidyah. Karena mohon maaf Bu, mohon maaf ya Bu ya. Kadang-kadang mohon maaf juga ya. Tidak semuanya panitia zakat paham Bu masalah fidyah. Ya. Nah, jadi boleh kita langsung memberikan kepada orang lain. Dan masalah takaran, kalaupun ada pendapat itu takaran minimal, Bu. Amannya adalah lebihkan sedikit seperti itu. Nah, kalau diuangkan, kalau nggak salah dari MUI atau Kemenak itu ya Bu ya, itu sekitar 40.000 itu untuk satu hari. Nah, seperti itu, satu hari yang ditinggalkan. Itu Bu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk penjelasannya. Semoga terjawab ya
kepada Ibu yang bertanya. Selanjutnya ada pertanyaan ketiga yang menurut saya menarik juga nih Pak Ustadz. Dari Ibu Diana Heru, Witel Kalteng, Muara Tewe. Pak Ustadz, bagaimana hukum minum obat pencegah haid agar puasa penuh? Wah, bagaimana nih Pak Ustadz? Boleh dijelaskan. Terima kasih Pak Ustadz. Iya, Bu. Saya belum pernah pula minum ya, Bu. Enggak, Bu ya. Ini kita bicara hukum ya, Bu ya. Bicara hukum ini memang fikih muslimah ini sangat kompleks sekali ya, Bu ya. Begini, Ibu. Sesuatu yang apa ya, Bu ya, natural, alami yang kita lakukan. Ya, apalagi itu memang sifatnya alami ini sesuai dengan fitrah yang Allah berikan, kita ikuti, itu akan lebih bagus. Ya, Allah yang paling tahu mana yang terbaik buat kita. Ya, Bu ya. Kadang kita, kenapa puasanya mau full? Nah, itu alasannya apa? Kan begitu ya, Bu ya. Dia tak bayar loh Ustaz. Biar nggak bayar, Bu ya. Nah, padahal kan boleh bayarnya di waktu lain. Nah, apakah karena susah kalau di waktu lain bayarnya? Kan gitu ya, Bu ya. Susah membayarnya karena lebih susah gini gini gini. Nah, itu tadi padahal ya kita ada sudah fitrahnya nih, Bu. Dan itu kan sebenarnya kalau kita melihat dari kacamata kasih sayang Allah, itu kan kemudahan yang Allah berikan kepada khusus kaum ibu perempuan kan, Bu kan? Nah, agar apa misalnya bukan pada saat-saat yang apa ketika berhalangan tidak berpuasa, mungkin ada sesuatu yang bisa Ibu lakukan yang mungkin tidak bisa dilakukan ketika berpuasa begitu kan. Nah, mungkin halnya berkaitan dengan pekerjaan ke rumah tangga ke seperti itu. Nah, kita melihatnya dari sisi itu. Nggak mungkin Allah memberikan sesuatu itu karena supaya kita lebih sulit, lebih susah. Nggak ada hikmahnya seperti itu. Nah, karena begini, ini tadi beda dengan haji. Kalau haji, dia nggak ada pilihan lain, Bu. Karena memang waktunya ya di bulan Zulhijjah itu saja. Ya, di tanggalnya pun sudah jelas juga tanggal-tanggalnya ada seperti itu. Nah, jadi boleh-boleh saja menggunakan itu, kan begitu. Nah, tapi kalau untuk berpuasa, maka saran saya Bu, tidak usah. Tetapi kalau ada pertimbangan-pertimbangan lain, nah itu Bu ya, ada pertimbangan lain. Mungkin kalau kalau di luar Ramadan itu kayaknya nggak mungkin lah bisa dilakukan nih karena mungkin tugas atau apa Bu ya. Nah, tapi kalau hanya karena kita mau enak-enak saja, nah ini Bu, saran saya juga justru dengan kita mengganti mengqadha puasa di luar bulan Ramadan yang mana itu saya yakin lebih sulit daripada puasa di bulan Ramadan, itu akan melatih kita untuk berpuasa sunnah di luar bulan Ramadan untuk mengganti itu Bu. Nah, kenapa enggak? Jadi saya yakin Bu, perempuan seharusnya lebih banyak yang biasa puasa sunnah. Kenapa? Karena sudah terlatih, sering mengqadha. Kami laki-laki jarang, Bu. Jarang mengganti puasa gitu ya. Nah, ya puasa sunnah saja gitu. Tapi kalau yang sudah biasa puasa mengqadha di luar Ramadan, dan itu saya yakin lebih sulit daripada melaksanakan puasa di bulan Ramadan karena suasananya semuanya puasa. Tapi kalau ada di antara kita yang bisa mengqadha atau puasa sunnah di kala orang tidak berpuasa, di kantor orang lagi makan-makan, kita bisa menahan, itu Masya Allah. Jadi kita melihat dari sisi hikmah. Kalau saya lebih ke situ juga, ke hikmahnya. Ternyata ada semacam pelatihan seperti itu. Jadi kita terima saja ya apa yang telah Allah berikan, kita ridho. Nah, kalaupun mau pakai Bu dengan alasan-alasan yang memang sudah sangat darurat Bu ya, tapi jangan sampai ada perasaan kayak kita tuh ingin melawan fitrah, takdir begitu. Susah perempuan gini gini gini, harus ganti gini gini dah lah, mau puasa aja barengan. Nah, itu jangan sampai Bu ya. Nah, artinya saya bukan mengatakan tidak boleh pakai pil itu, tapi lihat dikarenakan apa? Sifatnya darurat atau tidak, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk jawaban pertanyaan ketiga tadi. Lanjut Pak Ustadz, ini ada pertanyaan dari Ibu Adenin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Afwan, di bulan Ramadan kita diwajibkan meningkatkan takwa kepada Allah. Mohon penjelasan definisi takwa secara bahasa itu seperti apa? Bagaimana pembagian takwa itu sendiri agar mampu kita prakteknya dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan takwa nih, Pak Ustadz. Iya. Baik.
takwa itu daripada kita sering baca ini Bu, doa waqina ya, pi itu sudah fi'il amar ya, kata perintah. Kita minta kepada Allah ya, lindungilah kami, jauhkanlah kami daripada siksa api neraka ya. Jadi ada juga yang mengartikan takwa itu secara bahasa, jadi ada semacam apa, berlindung, menjauh ya Bu ya, menjauh bukan menjauh dari Allah ya Bu ya, maksudnya menjauh atau apa, itu pelihara, mohon maaf Bu ya, memelihara, peliharalah kami. Maksudnya melihara di situ adalah menjaga. Nah ini takwa secara bahasa. Kalau secara istilahnya itu ya melaksanakan perintah Allah, ya menjauhi segala larangannya seperti itu. Nah, ada ulama yang menganalogikan takwa itu seperti kita ya melewati jalan yang di situ ada duri itu. Jadi kita sangat hati-hati sekali jangan kena duri itu. Nah, maka begitupun dalam kehidupan ini kita sangat hati-hati sekali ya agar tidak terjatuh pada perkara-perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Nah, jadi takwa ini juga dia pasti akan lahir daripada ilmu ya, dari ilmu pengetahuan. Karena tanpa ilmu orang nggak akan tahu mana perintah Allah, mana larangan Allah. Nah, bahkan larangan Allah saja pun kita tetap harus pelajari agar kita tahu gitu, agar kita bisa hindari. Kalau nggak kita pelajari, berapa banyak orang melakukan kebiasaan-kebiasaan tidak baik dan itu bukan karena dia apa itu, dan itu dikarenakan dia nggak tahu kalau itu dilarang seperti itu. Dan itu kan karena kebodohannya, karena tidak mau belajar seperti itu. Nah, dan berapa banyak orang yang tidak melakukan suatu kewajiban, suatu anjuran karena apa juga karena tidak tahu seperti itu. Jadi ilmu ini sangat penting sekali ibu-ibu sekalian. Ya, saya ibaratkan seperti ini. Ketika orang tidak paham terhadap suatu barang ya, apa keutamaannya, apa enaknya. Misalnya mobil saja Bu ya. Ya, misalnya nggak tahu menyetirnya, nggak tahu tipe-tipe mobil, nggak paham, kemungkinan orang tersebut tidak ada keinginan untuk ya menyetir atau memiliki mobil tersebut. Maka begitupun dengan suatu amalan. Ya, ketika orang nggak paham, nggak tahu dia apa keutamaannya, bagaimana caranya, dia tidak akan tertarik untuk melakukannya seperti itu. Nah, jadi itu. Jadi takwa ini ya pasti akan lahir daripada tumbuh daripada ilmu pengetahuan seperti itu, Bu. Sehingga kita bisa khosyah, takut kepada Allah dan juga ya mahabbah ya cinta kita kepada Allah seperti itu, Bu. Ya, itu saya rasa Bu ya bagian daripada takwa. Baik, insya Allah terjawab ya kepada penanya Ibu Adenin. Syukran Ustaz. Ya, ampun, Bu. Terima kasih Bu. Selanjutnya ada pertanyaan, kalau yang ini tadi sudah terjawab. Nah, pertanyaan dari Kalbar Bu Reni Nuzul nih Pak Ustadz. Parameter mengetahui mendapatkan Lailatul Qadar itu apa saja Pak Ustadz? Ya, Masya Allah. Kalau dulu masih kecil Bu ya, nggak tahu ibu-ibu gimana. Kalau saya dulu masih kecil katanya kalau lihat pohon ada sujud gitu ya Bu ya. Eh, ya, itu tidak benar ya Bu ya. Nah ini wallahu alam Bu ya. Ini sesuatu yang gaib ya, tidak bisa kita ketahui. Tapi kalau tanda-tanda terjadinya malam Lailatul Qadar itu ada Bu. Misalnya apa? Di zaman Rasulullah itu ketika Lailatul Qadar kata para sahabat ya mereka sholat ya di tanah dan itu ada dahi di antara mereka itu yang basah dikarenakan apa ada air hujan ya bekas air hujan malam itu yang menggenang di tanah tersebut seperti itu. Nah, makanya para ulama juga sepakat ya salah satu tanda-tanda Lailatul Qadar hujan apa ada hujan ya meskipun tidak lebat ya dan udaranya itu sangat tenang begitu. Apa suasananya tenang, udaranya tidak panas, tidak juga dingin seperti itu. Nah, itu hanya tanda-tanda saja malam Lailatul Qadar. Tapi kalau tanda-tanda orang mendapatkan Lailatul Qadar, ya saya rasa dilihat dari ya perubahan pada dirinya setelah Ramadan tersebut. Ibu. Karena pasti orang yang dapat Lailatul Qadar, orangnya pasti lebih bagus, pasti lebih baik dia setelah itu. Nggak mungkin dapat Lailatul Qadar malah setelah Ramadan malah lebih jelek, lebih buruk seperti itu. Nah, itu saja sih, Bu. Jadi kalau kita udah maksimalkan 10 malam terakhir, sudah beribadah, ternyata ada perubahan, ada peningkatan pada diri kita, maka insya Allah itu mudah-mudahan ya tanda-tanda kita mendapatkan malam Lailatul Qadar seperti itu. Karena dalam
tafsir surah Al-Qadar itu juga dikatakan ya dengan surah Ad-Dukhan, pada malam Lailatul Qadar itu akan dicatatkan ya takdir seorang hamba untuk 1 tahun ke depan. Nah, itu dia. Jadi kalau memang dia mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar, tentu saja takdirnya akan mendapatkan takdir yang baik seperti itu. Nah, maka itu ya Bu ya, tandanya mungkin tidak bisa dilihat pada saat itu, pada malam Lailatul Qadar, tetapi mungkin dilihat setelahnya. Ya, kalau perubahan maka itu tanda-tanda. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu Bu ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Untuk pertanyaan terakhir juga sepertinya sudah terjawab di penjelasan Pak Ustadz sebelumnya terkait membaca Al-Quran atau mentadaburi Al-Quran yang lebih utama di bulan Ramadan. Tadi Ustadz sudah jelaskan ya di penjelasan pertanyaan sebelumnya awal-awal bahwa sepertinya lebih utama tilawah dulu seperti itu ya Pak Ustadz ya kalau tadi Pak Ustadz sampaikan. Oh ya, sedikit ya Bu ya. Ini memang Ya, bisa jadi kita tidak bisa selesai atau tuntas 30 juz. Nah, jadi begini. nah ya. Sekarang kita realistis saja ya Bu ya. Kita tahu dengan kemampuan kita, jika memang kita yakin nih, kita bisa menghatamkannya, maka fokuskan dulu untuk menghatamkannya. Ya. Nah, tetapi kalau memang ya agak berat dan memang susah untuk menghatamkannya karena ya mohon maaf ibu-ibu sekalian ya kita juga kemampuan baca Al-Quran juga berbeda-beda tapi kita tetap ingin mendapatkan keutamaan dari Al-Quran ini kan gitu. Nah bagaimana caranya? Nah maka jika memang ya kita bakalan tidak bisa khatam ya Al-Quran tetap dibaca tapi kan mungkin sampai akhir Ramadan hanya dapat berapa juz misalnya hanya setengahnya saja atau 10 juz maka sebaiknya jika seperti itu ditambahlah dengan mentadaburinya. Nah, mentadaburinya. Jadi paling tidak ya tilawah kita tadi yang tidak bisa khatam itu tertutupi dengan tadaburnya. Tapi kenapa tadi alasannya saya bilang tilawah didahulukan karena memang ada keutamaan untuk menghatamkannya di bulan Ramadan. Kita lihat dulu para ulama, para tabi'in, para sahabat, bahkan juga Rasulullah setiap tahun itu menghatamkannya bersama dengan malaikat Jibril dari akhir hayat beliau 2 kali kan menghatamkannya. Makanya para sahabat itu luar biasa. Imam Syafi'i saja, Imam Madhab, nah itu sampai 60 kali. Berarti satu hari khatamnya 2 kali, Ibu sekalian. Ada namanya Imam Qatadah menghatamkan Al-Quran di luar Ramadan dalam 7 hari. Masuk Ramadan 3 hari selesai. Ya, masuk 10 malam terakhir itu setiap malam bisa khatam. Begitu juga Imam Aswad namanya, itu bisa menghatamkan Al-Quran dalam 2 hari. Jadi memang karena ada keutamaan menghatamkan, maka kejar dulu khatamnya. Seperti itu. Tapi ini kalau kita memang bisa, yakin ya Ibu sekalian ya. Tapi kalau memang tidak bisa dengan kemampuan kita, ya sudah bisa diselingi dengan tadabbur seperti itu. Allahu a'lam. Oh, satu lagi Bu, tadi masalah Lailatul Qadar tadi ya Bu ya. Tadi ada pendapat ulama yang saya katakan tadi Bu, inna min alamati qabulil hasanah al hasanatu ba'daha. Sesungguhnya tanda-tanda diterimanya amal kebaikan seseorang itu adalah adanya kebaikan-kebaikan setelah amal tersebut dilakukan. Artinya ini bisa kita hubungkan dengan Lailatul Qadar. Ketika Lailatul Qadar kita diterima, amal kita, ibadah kita dalam Lailatul Qadar diterima, maka setelah amalan tersebut ya, nah, akan ada amalan-amalan kebaikan lainnya. Artinya apa? Orang tersebut semakin lebih baik seperti itu. Allah. Baik, luar biasa Pak Ustadz. Sudah banyak sekali untuk pertanyaan dan diskusi yang dilakukan. Bagi ibu-ibu yang mengajukan pertanyaan, mohon untuk menuliskan nomor HP yang ada link ajanya di kolom chat. Nanti kita akan pilih 3 untuk yang mendapatkan hadiah link aja. Seperti itu. Mohon untuk ditulis dulu aja untuk nomor link ajanya di kolom chat. Baik, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 10.44 WIB, sepertinya untuk tanya jawab kita cukupkan saja ya Pak Ustadz dan ibu-ibu sekalian. Insya Allah mungkin kita bisa ada waktu lain untuk berdiskusi lebih lanjut dengan Pak Ustadz kayak gitu. Kita lanjutkan di kesempatan lainnya. Kemudian untuk acara selanjutnya yaitu kami mohon berkenan kepada Pak Ustadz Muammar Kadafi untuk dapat membimbing doa bagi kami semua agar ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan juga untuk ibadah Ramadan kita bisa semakin bermakna seperti itu. Mohon berkenan Pak Ustadz untuk
memimpin doa. Ya, Ibu sekalian, izinkan saya ya untuk memimpin doa. Mudah-mudahan doa kita, hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم طول أمورنا يا الله وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع أرزقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا واقض حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pada kesempatan ini kami berkumpul lewat online, ya Allah, dalam majelis ta'lim Khairun Nisa. Ya Allah, berkahilah kegiatan kami ini, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kegiatan ini menjadi wasilah bagi kami untuk menjadi hamba-hambamu yang lebih baik, ya Allah. Hamba-hambamu yang bisa beramal maksimal kepadamu, ya Allah. Yang selalu tunduk dan taat kepadamu, ya Allah. Ya Allah, di bulan Ramadan ini bantulah kami, ya Allah. Berikan petunjukmu, ya Allah. Berikan kekuatan kepada kami, ya Allah, agar kami bisa memaksimalkan ibadah Ramadan kami, ya Allah. Dan bantulah kami, ya Allah, segala ibadah yang kami lakukan di bulan Ramadan ini, terimalah, ya Allah, dan menjadi bekal kami untuk kehidupan akhirat nanti, ya Allah. Ya Allah, lindungilah kami, lindungilah pasangan kami, lindungilah anak cucu kami, ya Allah, daripada perkara-perkara yang tidak baik, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah yang bisa berkumpul kelak di akhirat dalam surga-Mu, ya Allah. Rabbana ahsina aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد. Amin. Terima kasih Pak Ustadz untuk doanya. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita tutup acara pada hari ini, izinkan kami untuk dokumentasi sebentar, sesi foto bersama. Mohon bantuannya yang bisa untuk menyalakan kamera, untuk bisa dinyalakan untuk keperluan dokumentasi. Baik, saya foto ibu-ibu dari halaman pertama dulu. Mohon ditahan untuk gayanya. 1, 2, 3. Selanjutnya untuk halaman kedua, mohon masih ditahan dulu. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Pak Ustadz dan ibu-ibu sekalian. Kita sudah sampai di penghujung acara. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dari acara ini. Saya mewakili seluruh panitia yang bertugas. Terima kasih banyak kepada ibu-ibu yang sudah menyempatkan kehadirannya di acara pada pagi hingga siang hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang bertanya belum menuliskan link aja, silahkan ya dituliskan di kolom chat. Nanti akan kami pilih 3 pemenang seperti itu. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Sama-sama Bu, saya izin ya. Terima Sehat kasih semuanya Bu. Ustaz Saling semua. Terima kasih Bu mendoakan. Lia, Tanto, dan Bu Adida Amin, dan Assalamualaikum. semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, Mbak Reni, izin kita end ya, Mbak Reni. Oke, makasih banyak ya Mbak Neta. Nanti Makasih minta banyak, Mbak. link rekamannya ya buat Ya. dikirimkan ke Direknaf. Oke, Makasih banyak makasih, Mbak. Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.